Shalom bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di pagi hari yang indah yang Tuhan berikan pada kita hari ini, kita mengucap syukur atas anugerah dan penyertaannya bagi kita. Hingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat. Maka untuk itu Bapak Ibu mengucap syukur akan segala sesuatu. Kita serahkan hidup ini dalam segala bentuk pelayanan kita kepada Tuhan, dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pagi hari ini. Kita berikan hidup kita melalui ibadah kita pada pagi hari ini di saat teduh di hari Rabu tanggal 7 September 2022. Untuk itu kita berdoa, anugerah yang daripadamu, kasih dari yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, yang kami rasakan. Inilah jalan kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Engkau berikan. Ya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini bentuk dari ucap syukur kami atas penyertaan-Mu bagi kami. Maka untuk itu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai bekal bagi hidup kami. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 17. Firman Tuhan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, manusia hidup bukan untuk diri sendiri, atau bukan untuk hidup dalam hal kesendirian, melainkan hidup untuk saling tolong-menolong. Hidup dalam kerjasama yang baik demi membangun kehidupan masa depan yang baik. Maka sungguh Allah tidak menghendaki manusia hidup dengan sendirian, melainkan Allah menginginkan manusia itu hidup secara bersama-sama. Apa arti dari semua itu? Ya, bahwa kita tidak punya daya dan kemampuan untuk menghasilkan satu pekerjaan bila kita hidup menyendiri. Tetapi bila kita hidup secara bersama-sama dan bekerja secara bersama-sama, apapun pekerjaan itu pasti bisa kita kerjakan. Bukan hanya itu, seberat apapun penderitaan, persoalan itu, jika dikerjakan, diputuskan secara bersama-sama, rasanya akan ringan dan hasilnya juga memuaskan. Tantangan berat yang membuat kita mau bekerja secara egois adalah sifat kedagingan manusia itu yang sudah dikuasai oleh roh dunia. Maka Bapak Ibu yang terkasih, apa artinya itu? Pada zaman ini orang lebih suka berteman dengan kita jika ada maunya dengan kita, atau jika kita mempunyai harta. Tetapi ketika kita jatuh miskin, maka orang secara perlahan meninggalkan kita, dan kita hanya hidup sendirian. Itulah sebabnya nas ini menuntun kita supaya senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan, agar segala sesuatu yang akan kita kerjakan dapat kita kerjakan dengan senang hati. Kita harus sadar bahwa kekuatan manusia terbatas. Keterbatasan manusia itulah yang membuat manusia itu membutuhkan teman, agar satu dengan yang lain saling tolong-menolong, saling menopang, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang besar. Dan hasilnya sangat bagus. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Kebersamaan manusia itu pun tidak akan berguna jika tidak menyertakan penyertaan Tuhan. Jika kita mengandalkan penyertaan Tuhan, semua yang kita kerjakan hasilnya akan
Jika kita tidak mengandalkan Tuhan, penyertaan Tuhan, semua yang kita kerjakan hasilnya akan sia-sia juga. Maka untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, bersama dengan Tuhan, siapakah yang menjadi lawan kita? Karena itu, andalkanlah Tuhan dalam segala gerak langkah kehidupanmu. Maka di dalam hidup ini, ketika Tuhan mendampingi kita dan menguatkan kita, maka tidak akan ada alasan untuk gentar dalam menghadapi segala sesuatunya. Tetapi kita harus ingat, di dalam hidup ini, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, maka kita kerjakan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Karena Allah telah memberikan sukacita, memberikan kasih, maka kita juga mengerjakan segala sesuatunya, terlebih melayani Tuhan melalui memberitakan firman Tuhan juga dengan sukacita. Itulah yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita di dalam hidup ini. Maka untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada kehidupan manusia yang tidak lepas dari penglihatan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan selalu melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Maka untuk itu Bapak Ibu, manusia mempunyai keterbatasan, tetapi Tuhan tidak memiliki keterbatasan. Maka Dia juga memiliki kekayaan yang sungguh melimpah dan tidak bisa dibatasi oleh logika manusia. Maka itu dikatakan creatio ex nihilo, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada di dalam hidup manusia itu sendiri. Allah sumber segala sesuatunya, maka segala hidup manusia kembali kepada sumber itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Firman-Mu telah menyapa kami. Biarlah firman-Mu menjadi bekal bagi hidup kami masing-masing. Dan terlebih kepada jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan setiap pekerjaan mereka, baik apapun yang mereka kerjakan, baik itu di pemerintahan, baik itu di perusahaan, baik itu di wira swasta, baik juga di dalam segala apa yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan, apa yang mereka kerjakan itu berbuah dan buahnya mereka pakai dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekayaan yang melimpah dalam hidup kami yang daripada-Mu, yaitu kesehatan Tuhan. Jika kami sehat, maka semua mampu. Dengan penyertaan-Mu, kami mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Kesehatanlah yang paling utama dalam hidup kami. Maka untuk itu Tuhan, berikan kami kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita sempurnakan ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.